Kalian masih menyaksikan The United Wave Podcast. Hari ini kita akan masih membahas tentang Manchester United, tapi kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini seorang fans Arsenal, dibilang raja terakhir, dan juga sekarang adalah juragan lapangan. Coach Justin. Akhirnya setelah satu musim ada channel ini akhirnya kedatangan. Gimana coach perasaan lu? Merasa panas nggak ada di sini? Biasa aja. Gue pengen muntah sih. Pas masuk gue ternyata banyak jersey MU, makanya gue pengen muntah. Ini tempat persembunyian kami, Coach. Iya, gitu. Apa kabar, Coach? Baik, Baiklah, bisnis all good coach. all good. Lapangan menurut lo masih prospek? Lapangan apa? Ya futsal Lapangan dan pekerjaan, Mini soccer. lapangan pekerjaannya kan di sini nanya. Lapangan masih oke. Masih oke. Penjualan gue di Depok naik terus. Naik terus. Padel lagi dibangun 2. Ada berapa lahan yang kita incer. Yang ya gue akan bikin lebih banyak lagi lah. Dengar-dengar selain bikin lapangan ada mau bikin akademi. Ya, gue mau bikin akademi itu namanya KSD. KSD. Koci Soccer Development. Gue incernya dari umur 6 tahun. 6, 8, 10, 12. Ada open trial. Jadi kalian bisa kalau mau anaknya mau dicoba bisa ikut di IG. Tar IG-nya KSD, Koci Soccer Development. Kenapa usia segitu? Rata-rata yang bikin 12, 14, 16 kan. Karena kita mau mengajarkan anak-anak dari usia dini seperti di Eropa untuk berpikir kritis. Tingkatkan football IQ, reading the game. Makanya kita aja ambil sampai 6 sampai 12. Kalau lewat 12 udah telat ya, Coach? Pada saat ini bukan telat, kita membangun basicnya ya. Kalau basic lu kuat, kedepannya akan lebih bagus. Jadi kita bikin basic. Mungkin setelah itu kita bikin yang 12 ke 16 bisa juga. Karena program KKS yang akhir Agustus rencana kirim 8 pemain ke Portugal, sekolah dan ikut akademi, itu harus ada kelanjutannya. Regenerasinya. Regenerasinya. Nanti ada terafiliasi gitu. Kalau misalnya ikut sekolah akademi Koci bisa ke sana. Iya. Kalau punya talenta. Jadi ada akademi, ada SSB. Oke. SSB itu yang untuk berbayar, semua orang bisa masuk Ya, untuk melatih umum. Nah, yang bagus-bagus kita masukin ke akademi itu free. Kita cover semuanya. Dan kita didukung juga oleh Wali Kota Depok. Gue udah ketemu, gue udah meeting sama beliau. Beliau dukung full. Dengan fasilitas dan lain-lain. Gue itu bukan. Pak Supian. Dibales lagi. Ya, jadi kita dapat dukungan dari Kota Depok, Kota Madya. Kapan dimulai coach? Pasti banyak yang nanya nih. Segera dalam 1-2 minggu ini. Tuh, pantengin berarti Instagramnya. udah siap banget ya? Lu pantengin Udah 3 bulan kita persiapkan. Di Instagram Koci Soccerfield atau ada Instagram Koci Soccer Development. Itu akan buka pertama di lapangan Koci yang di Depok ya? Yang di Depok. Tuh, Depok. Buat teman-teman yang tinggal di Depok, Sawangan masih terjangkau. Jakarta juga masih terjangkau. Jakarta. Depok 2, Jakarta Margonda. Selatan, Iya. Anak-anaknya, ponakannya lah. Ya. Berarti itu cuman di lapangan lu aja, Coach? Ya, Nggak akan lu rencana buka di lapangan lain? mungkin masih dalam tahap nego. Jadi program gue masih banyak lah. Oke. Selain bikin konten, gue punya banyak proyek. Berarti Gue belum bisa ungkapkan karena belum terrealisasi. Tapi kalau lu ngomongin programnya Arteta gimana kira-kira musim ini? Gue udah bilang 3 tahunan Arteta harus dipecat. Masih ya? Yo, kalau orang bilang Arsenal bakal juara ya halu aja gue bilang. Tapi kan musim ini, Coach, Arsenal kan udah beli Pemain. Ya, semua dari pembeliannya. semua lini lah ibaratnya. Ini pembelian yang dibutuhkan Arsenal nggak, Coach? Tiap tahun juga beli pemain. Tapi kan kali ini dapat striker. Iya, memang kita butuh striker. Tapi ya levelnya apa strikernya? Striker kan banyak. Tapi striker yang benar-benar bisa ngangkat Arsenal, yaitu namanya bukan Gyökeres. Siapa? Gue takutnya, semoga gue salah, semoga dia on fire. Ya.
Tapi gue nggak bisa nilai juga, kalian juga nggak bisa menilai. Iya. Seperti gue nggak bisa nilai Sesko juga. Iya, Jadi iya, kasih dia kesempatan. Gue berharap dia akan, tapi takutnya scam kayak Nunes. Apa yang bikin lo nggak Ya. pede. pede sama Karena dia dari ragu. Portugal. Figueres. Portugal Liga ke-7 di Eropa. Liga ke-7 Eropa. Liga ke-7? Tuh fans MU ya pada ngarepin Gyökeres kemarin. Semoga ke MU, semoga ke MU gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau menurut coach idealnya siapa yang untuk Kalau gue maunya Osimhen atau Vlahovic. Vlahovic ya? Nggak, itu emang kemauan lo atau emang paling cocok buat Arsenal? Menurut gue paling cocok buat Arsenal, Osimhen terutama. Osimhen. Tapi Tapi ke Turki kenapa ya. Gaya mainnya kayak sama aja kok Ke sama Gyökeres Fenerbah. juga. Fenerbah Nggak ya? Galatasaray. Mungkin gaya mainnya bisa sama, tapi kan kualitasnya beda. Kan pemain dinilai dari kualitasnya, bukan gaya mainnya. Tapi kan coach, lini tengah dengan kehadirannya Zubimendi. Zubi. Gua kemarin sempat nonton dikit Arsenal Bilbao. Ya. Zubimendi sih bener-bener Bagus. connecting Iya, banget iya, sih. iya, setuju. Cuman Zubimendi ini kan gantinya Partey. Bukan Badak, ya. Main lebih forward. Cuman ya, lu tempatkan Zubimendi ini di level apa? Level bagus, level top, level mediocre, level apa? Belum terbukti juga. Yang bagus itu kan orang jadi juara bukan karena dia menang lawan Big Six. Orang jadi juara karena dia konsisten. Iya. True, setuju, Apa? setuju. Karena kompetisi. Iya, Arsenal nggak pernah tahun lalu nggak kalah lawan Liverpool setahu gue. MU nggak kalah lawan Big Six, Iya. tapi rank 15. Iya, betul, betul. Iya kan? Betul. Iya, karena lu menang Iya. lawan Fulham, menang lawan Liverpool tetap 3 poin. Iya. Lu menang 1-0, menang 1000-0 tetap 3 poin. 3 poin. Iya, iya. Jadi ini yang dicari. Apakah Arteta bisa ya? Gue nggak yakin pribadi. Gue berharap bisa. Semoga gue salah. Jadi Tapi kalau lu tanya Arteta, nggak kemana-mana, runner up lagi. Musim terakhir nih berarti atau gimana menurut Ya coach? nggak tahu, ya lu pikir gue yang pemilik Arsenal apa? Tapi kalau menurut gue ya coach, kalau misalnya musim ini nggak juara sih, Arteta layak dipecat sih ya. Ya 3 tahun lalu juga layak dipecat. Cuman kan kembali kita ini kan cuma netizen. Iya kan? Iya. Jadi untuk gue ya, itulah keluarlah istilah gue enjoy the moment. Iya. Jadi tiap minggu gue nonton Arsenal, gue coba menikmati aja. Enaknya di mana ya kita nggak tahu. Nah, ngomong soal lini tengah coach, kan sekarang tengahnya pasti udah Zubimendi sama Declan Rice lah ya. Iya. Atau ada yang lain yang menurut lu lebih cocok Nggak, untuk gini. posisi Pemain tengah yang kreatif siapa sekarang gue tanya? Odegaard doang. Odegaard. Ya mungkin Havertz kalau geser ke belakang, tapi ya kualitasnya so-so aja. Havertz. Odegaard bagus kalau ada Saka. Tahun lalu juga nggak bagus dia. Tapi tetap runner up juga. Lu masih inget, bukan tahun lalu, tahun sebelumnya, 2 tahun yang lalu. 2 musim. Pada saat 2 musim sebelumnya, pada saat musim pertama Haaland. Iya. Itu kan City main jelek. Arsenal itu kerennya keren. Iya, iya awal keren banget. Yang Rodri sempet KDB apa Rodri cedera di tengah musim Iya. baru sembuh dan ngegas lagi. Tetap yang juara siapa? City. City kan. Iya. City jelek, Arsenal bagus pun tetap Arsenal runner up. Itu mental atau apa? Coach? Enggak, Bukan. kualitas. Kedalaman squad coach pengaruh nggak? Kedalaman squad, iya. Sekarang kedalaman squad lebih tebel, lebih bagus. Tapi kan kembali ke kualitas. Apa yang disebut kualitas? Kualitas disebut pada saat tim lu start, harus ada pemain yang punya nilai tambah. Dengan skill individu, dengan kreativitas, dengan finishing. Arsenal nggak punya pemain itu. Liverpool punya Salah. Iya. Iya kan? Salah itu, lu kebayang Liverpool tahun lalu kalau nggak punya Salah, nggak akan juara. Iya, betul. Iya, Sebesar itu benar. kontribusinya. Jadi bahasa simpelnya gini kali coach ya. Istilahnya tim lu main jelek, lu harus ada punya pemain yang bisa menjadi Pembeda. dan membawa tim itu menang. Iya. Meskipun main jelek. Meskipun main jelek. Nah, itu tuh. Arsenal nggak Nggak punya punya. pemain. Iya. Nah, kemarin Liverpool salah satunya. Iya. Nah, sebelumnya kan City punya Kevin De Bruyne, punya Haaland, punya Bernardo Silva, punya Foden, yang selalu ada yang menjadi pembeda. Betul. Arsenal kan nggak ada. Itulah kenapa Arsenal jadi runner up 3 tahun dulu. Ya karena emang Arsenal ya selama 3 tahun itu memang nggak ada beli pemain yang bener-bener Nggak akan beli. Key player. Di bawah Arteta nggak akan beli. Dia nggak mau punya pemain bintang. Itu Bintangnya itu dia sendiri. berarti sama kayak Klopp ya coach. Klopp Enggak. itu kan Salah kan bintang, Van Dijk kan bintang. Bintang ya. tapi kan yang dia ibaratnya dia beli Van Dijk sama Salah tuh di saat mereka belum jadi apa-apa.
Enggak juga. Tapi saat itu Van Dijk Van Dijk udah bagus. Itu diincar di mana-mana sama Back termahal saat itu. Iya. Alisson juga Iya. gitu. Jadi enggak. Kalau Klopp enggak. Iya, Klopp bisa bekerja dengan pemain bintang. Nah, Arteta nggak bisa. Punya Özil dibuang, diajak ribut. Ego berarti. Punya Aubameyang diajak ribut, dibuang juga. Ya susah. Ya nikmatilah Arteta dengan keributannya makanya selalu iya. menjadi posisi runner up. Iya, betul. Berarti memang menurut lu kalau sekarang gue tanya paling the bestnya siapa nih untuk kan Arsenal 4-2-3-1 kan? Ya 4-3-3 Dua di tengah lah. siapa coach? Ya paling Rice sama Zubimendi. Zubimendi sama Odegaard. Kan satu DM dia main. Satu DM betul-betul. Nah kalau di MU coach, nah sekarang kan udah ada Bumo, Kunya, ada Enggak. Sesko. Gue selalu bilang main 3-4-3 itu susah. Ya. Susahnya kenapa coach? Oke, lu buang space terlalu banyak, lu tidak punya DM murni. Jadi dua tengah ini harus bisa jadi harus box to box ibaratnya seperti itu. Nah, yang gue lihat musim lalu ya, dua di tengah itu nggak kompak sehingga seringkali MU diserang lewat tengah. Tengah itu kosong, Oh, lobang gede banget. lubang gede banget di tengah. Transisinya telat. Sering ganti-ganti lagi partnernya tengah tuh. Sering ganti-ganti, jadi nggak kompak. Di samping itu percaya diri pemainnya turun, Pegang bola gampang salah. passingnya sering blunder, banyak yang terjadi. Rank 15 itu kan nggak jatuh dari langit, itu kan Iya ada sih. penyebabnya. Nah salah satu itu, oke, si Amorim nggak dapat pemain yang dia inginkan, 3-4-3 flop. Belajar dong mereka tahun ini. Salah satu yang membuat MU rank 15 adalah 3 pemain depannya bapuk. Iya. Oke, diganti. Kunya, Bemo, sama Sesko masuk. Apakah itu garansi? Nggak tahu juga. Apakah lebih bagus? Feeling gue iya. Cuman kembali lagi, tengah ini siapa? Kemarin Bruno, Mason Mount bisa, Maino di situ, Casemiro. Ugarte. Tapi belum stabil menurut gua. Belum stabil. Justru 3-4-3 itu susahnya. Pemain tengah, Kuncinya di situ. kuncinya di situ. Itu nggak boleh bolong. Dan menurut lu dengan komposisi pemain sekarang nih tengah kayak Ugarte, Casemiro, Bruno, Maino itu Lu nggak bisa ngomong kualitas. It's not about quality. Teamwork. It's about teamwork, kekompakan. sama stamina juga nggak sih coach kalau dengan Gue Ya, pasti. bisa jadi jubirnya coach nih. keren. Gue udah mulai nangkep nih ilmunya coach nih. Enggak, dia sering nonton YouTube gue. Member gue diem. Member champion people Sering champion. sering siaran bareng. Nah, jadi stamina itu butuh. Betul. Kan apalagi kalau main terlalu wide. Tujuan pemain bermain wide itu apa? Menarik lawan juga bermain wide. Supaya ada ruang. Supaya ada ruang. Tapi kalau bola di kiri, lawan lu nggak mau wide, yang ini dibiarkan, susah juga. Ujungnya lu Iya, harus iya, switch, main long ball. Betul betul. Seakurat apa long ballnya MU? Ya nggak akurat. Kalau Liverpool main long ball, akurat semua. Bagus. MU kan enggak. Iya. Jadi banyak faktor yang membuat MU di rank 15 itu nggak kebetulan. Sekarang tinggal diperbaiki. Gue yakin MU akan maju. Tapi apakah majunya rank 10 atau rank 5? Ya nggak tahu kita. Berarti menurut lu 3-4-3-nya ini harus diubah? Enggak. Nggak usah. Tetap aja. Iya. Gini. Ini kan tugas Amorim. Iya. Dia harus beri, kalau menurut gue ya, dia harus berikan waktu kepada tim MU, let's say 3 bulan. Iya. Kalau nggak bisa berjalan, dia harus rombak. Oh. Kalau dia nggak rombak, Bunuh diri. Begitu lagi. bunuh diri. Bunuh diri. Memaksakan formasi itu. nggak Memasakkan formasi itu bisa enggak. Lo harus lihat dulu Iya. seperti apa. Tapi sekalinya jadi itu bisa membahayakan tuh ya. Membahayakan sekali jadi. Kalau udah kompak, stamina oke, itu membahayakan. Karena lu kuasai lini depan, lu kuasai lini belakang, tengahnya ini yang harus bisa beradaptasi. Berarti emang kuncinya di strategi Amorim nih stamina lah coach ya. Stamina Yang salah dimana satu. ya Casemiro menurut gua Casemiro udah berarti enggak udah lagi. nggak masuk. Contoh konkret tim mana yang sangat sukses menggunakan 3-4-3? Nggak ada. Chelsea-nya Conte 352. 352 itu. iya 3-5. Nggak ada coach, belum ada. Leverkusen-nya itu paling tahun lalu. Xabi Alonso. Xabi Xabi. Alonso. Tapi kan sekali juara habis itu kan renang Gila. juga, Iya, nggak juara juga. Tapi sepak bola sedinamis itu ya. Iya. Lu nggak bisa mengandalkan satu jurus gitu loh. Kita nggak usah, sepak bola itu bukan rocket science,
oke? Sepak bola is very simple. Lu pegang bola, lu nggak akan kebobolan. Lu cetak gol lebih banyak, lu akan menang. Kan gitu. Iya. Kan sepak bola itu cuma bermain dengan ruang. Nah, sekarang lu harus set main, harus poles pemain lu untuk bisa reading the game. Pada saat lawan, let's say di atas kertas 4-3-3, di lapangan kan bisa berubah. Nah, pemain lu harus bisa adaptasi dengan lawan, dengan perubahan itu, dengan lihat space-nya seperti apa. Nah, yang lu bisa latih adalah set play. Set play. Kombinasi kalau ini lari ke sini, ini kemana, ini lari ke sini, ini kemana. Itu bisa dilatih. Tapi kan butuh extra quality yang hanya dimiliki oleh namanya Bruno Fernandes. Iya. Pemain Yang lain kan nggak ada kreativitas. Nah, sekarang dengan Buemo dan gue nonton Cunha berkali-kali, is very good player. Tapi good player ini kan banyak dribbling. Iya kan, speed. Nah, apakah MU bisa? Artinya counter attack-nya harus lebih cepat, lebih deadly. Nah, kalau itu terjadi, artinya MU harus bertahan di babak sendiri untuk menciptakan counter. Oke? Pertanyaannya kemudian adalah pada saat lu ketemu low block, what would you do? Itu selalu jadi musuh. Cuman switch aja. Makanya beli Sesko yang lompatnya tinggi. Makanya beli Sesko. Dia bisa crossing ya. Karena Bisa Mbumo sekarang crossing. crossing kiri, pakai kaki kiri terus Mbumo. Nah, apakah Sesko akan kuat dengan bola atas? Nggak tahu juga. Belum terbukti. Belum terbukti. Bisa iya, bisa nggak. Sama kayak Gyökeres kemarin cetak gol pakai heading. Sementara dia jarang cetak gol. Artinya dia bisa nyundul. Cuman di Sporting mainnya 3-4-3 yang banyak counter, banyak lari. Di situ dia jago. Jadi dia nggak sering dapat bola sundulan. Kasarnya begitulah. Iya kan? Nah, makanya apakah Gyökeres bisa? Nggak tahu juga. Tapi Coach ngomong soal Gyökeres sama Sesko ya. Sebetulnya Sesko itu kan diincernya sama Arteta sebelumnya kan. Tapi gara-gara Berta datang. Mudryk juga diincer Arteta. Serius loh? Oh iya juga, benar-benar. Iya, waktu sebelum Chelsea. Iya. Benar-benar, sebelum Chelsea. Dari Shakhtar itu. Iya. Arteta nawarin 60 sama Chelsea dibayar 80. Pindahlah dia ke Chelsea. Bagus lah. Habis itu doping. So that's why lu bilang, untung nggak ke Arsenal. Habis itu lu di blok. Iya. Di blok sama Mudryk. Nah iya Coach itu tadi kan Arteta maunya Sesko sebenarnya. Cuman gara-gara si Andrea Berta datang tiba-tiba dia mengubah ke Gyökeres. Berarti kan secara nggak langsung si Arteta ini yang tadi lu bilang egois udah agak nurut dong. Ya nggak nurut. Itu Berta. Kan tergantung atasan. Tak, lu dengerin Berta ya. Ya mau gimana lagi lo? Ya udah, gue butuh striker yang tinggi yang ini. Oke, gue minta Sesko enggak, gue kasih lu Gyökeres. Juga tinggi, juga ini, juga itu. Ya udah, suka nggak suka harus terima. Tapi menurut lu sebetulnya lu lebih pengennya Gyökeres apa Sesko sebenarnya? Dibanding dua ini nih. Dua-dua enggak. Enggak lah. Dia kan emang Vlahovic soalnya. Tadi kan udah dijawab, dia pasti pengennya Vlahovic atau Osimhen. Dia bener-bener kekeh ya. Iya. Ya karena latar belakang liganya ya Coach berarti ya. Iya. Nah, Osimhen tapi musim lalu juga di Liga Turki Coach. Iya betul. Cuman kan kita tahu kualitas dia di Napoli. Coach, untuk Liga Inggris lini tengah mana yang paling kuat menurut lu? Liverpool. Dengan Gravenberch-nya. Gravenberch, McAllister, sekarang Wirtz. Kalau nggak ada Wirtz, Szoboszlai gue nggak percaya. Jones gue nggak percaya. Udah dari tahun lalu gue bilang itu. Dan terbukti. Tapi untuk gue sih McAllister, Gravenberch sama Wirtz itu mengerikan itu. Kalau Wirtz nyetel ya. Kalau udah nyetel mereka semua ya. Ngeri itu. Menurut lo Hugo Ekitike di Liverpool ini nggak sih Coach? Nggak yakin. Nggak yakin ya? Nggak yakin. Masih belum ya. Makanya Liverpool incer Alexander Isak kan. Isak lebih terbukti dan cocok dengan gaya bermain Liverpool. Ekitike gue nggak bilang jelek tapi overpriced. Untuk feeling gue overpriced. Kedua untuk bisa ngangkat Liverpool, artinya dia harus lebih bagus daripada Jota. Gakpo, pasti akan dibandingin sama Jota, Nunes, kan? Dibandingin Nunes sih, nggak yakin gue. Bahkan apakah dia lebih bagus dari Nunes? Nggak yakin gue. Ya Ekitike juga kemarin di Community Shield ya cuma sekali itu doang. Nggak kelihatan udah nggak ada lagi. Betul.
Tapi kemahalan atau enggak, kalau tim lagi juara mau beli berapa aja pemain Betul, sisa saja. bebas. Duitnya Iya. lagi banyak. Betul, cuman masalahnya kalau dia nggak cetak gol 10 match beruntun. 5 udah. match dah. Habis itu sama media Inggris. Ngoceh. Mental kena. Iya. Iya. Pertandingan besok, Coach, Minggu, Arsenal MU. Menurut lo gimana? 50% seri, 30% Arsenal menang, 20% MU menang. Kenapa gitu? Bisa kemana-mana berarti. Jadi kemungkinan besar seri. Imbang ya? Ya. Kenapa lo bisa bilang seri? Karena MU dapat space untuk bermain. Lawan tim Big Six keluar semua, nggak ada yang parkir bis. Iya. MU kan kesulitan lawan tim kecil. Iya. Ketika Iya kan? kayak Iya. Palace. Ya, ketemu tim besar MU bagus. Karena mereka dapat space. Dan itu terbukti juga musim lalu kan. Iya. Arsenal sulit banget ngalahin MU. Cuman seingat gua ya, di Emirates dia menang tuh yang 2-1 apa 2-0, Iya. tapi di FA Cup sama di Old Trafford Seri kalau nggak salah. Iya. di Old Trafford seri, FA Cup seri tapi menang Kalah penalti. penalti, Tapi ya. kan lawannya 10 orang juga. Iya. MU cuma 10 Intinya kan orang. sulit kan ngalahin Intinya MU. sulit, betul. Iya, iya. Dan Ya itu kan- karena tim Big Six itu keluar. Iya, Jadi iya, MU dapat iya. space. Iya. Apalagi Arsenal musim ini diawali dengan pertemuan-pertemuan maha berat semua. MU, Liverpool City. Liverpool City ketemu tuh di awal-awal di 5 match 5 pertama. match pertama. MU juga sih, MU juga lawan berat. Arsenal, minggu ke-4 lawan Chelsea, minggu ke-5 lawan Manchester City. Iya. Gila sih. Kalau sebagai fans, Coach Justin mending gitu apa ketemu tim kecil dulu? Oh, mending gitu. Mending gitu ya? Iya. Daripada ntar ke belakang kedodoran lagi coach ya. Iya. Kalau melakukan kesalahan di awal, lu masih bisa memperbaiki di tengah-tengah dan di ending. Tapi kalau awalnya bagus, tapi tengah ke belakang endingnya buruk, agak susah tuh untuk Kan lu 5 bounce back. pertandingan dapat ujian yang berat. Harusnya yang lain lebih gampang kan. Tapi untungnya ketemu MU habis itu Leeds lebih gampang. Iya. Habis itu berat lagi Liverpool, terus Fulham kalau nggak salah. Habis itu City. Baru City. Oh. Iya. Sama kayak itu waktu musim keberapa si Ole masih pelatih. Pertemuan pertama tuh lawan Chelsea. Chelsea kalah 4-0. Iya. Tapi habis itu Chelsea yang bagus. Iya. Ya jadi emang lebih baik ya digebuk di pertama, habis itu Digebuk kan di pertama. Iya. habis itu ya bisa Iya. Ngerti lah apa Di kurang. luar dari Big Six atau tim besar di Liga Inggris, Arsenal bakalan kesulitan ketemu siapa coach? Newcastle kah? Newcastle. Palace kah? Castle. Bournemouth gimana musim ini menurutmu, Coach? Enggak. Bournemouth itu kehilangan Dean Huijsen, kehilangan Kerkes. Oh iya, hilang semua Iya, backnya ya? Kepa. Zabarni Kepa. terakhir. Kerkes. Zabarni juga keluar ke Zabarni juga PSG. keluar. Iya. Jadi ya Kata CEO-nya saatnya jualin pemain-pemain kita yang bagus-bagus biar datangkan duit, betul. gitu. Bisnisnya biar jalan ya coach. Iya. Sepak bola atau klub Liga Inggris itu kan nggak melulu tentang prestasi, dia juga gimana caranya ngejalanin bisnisnya. iya Cash betul. flow yang penting ya. Setahu gue begitu. Ya benar. Gitu. Iya. Iya, ada barang keluar, ada barang masuk. Menurut lu coach, Palace akan ini nggak? Jadi mengejutkan nggak? Karena kemarin Lihat pertandingan kemarin ya? iya lawan Liverpool. Tapi tengahnya keren loh coach. Di babak Iya. kedua permainannya lebih. Palace itu kan boleh kemarin kan satu match. Mereka sebagai underdog. Oke? Iya. Sekarang dengan menangnya Community Shield beban ada di mereka. Iya. Kualitas timnya itu Nggak dalam. nggak bagus. Jadi kalau gue Christopher ya rank 9, 10, 11 gitu. Ya lagi pula kan kemarin kita bisa bilang aja itu Piala Ciki ya coach. Iya. Piala Ciki. Coach, bola zaman sekarang coach kan udah robot banget ya. Bisa ya serba data lah apa udah Sistematis. kayak robot. Menurut lu itu akan ini nggak sih? Berubah nggak sih? Enggak. Nggak akan berubah sepak bola aslinya. Karena teknologi itu berkembang, nggak ada teknologi mundur. Iya pasti berkembang. Jadi influence-nya ke olahraga termasuk sepak bola. Termasuk sepak bola. Jadi akan lebih terlibat dengan data, dengan teknologi. Jadi akan lebih robot. Makanya beruntung gue panditnya di umur segini, nggak umur 25. Iya, Jadi iya, gue bisa iya. dikit lagi, 5 tahun lagi gue pensiun minimal. Gue yang indah-indahnya sepak bola gue udah ngeliat semua. Iya, Kalian kan belum. Dan perkembangan zaman tuh nggak bisa dilawan. Kalian ya, Coach. taunya kan cuma Cristiano, nggak tahu Ronaldo 9 kan? Waduh, saya tahu dong. Tahu Ronaldo. Waduh, itu mantap itu. Talenta baru. terbaik itu. Kenapa ya sekarang pemain-pemain Brazil itu kayak nggak bisa show off Sistemnya beda. Jogo Bonitonya enggak. Itu ini gue jelaskan. Jogo Bonito mengandalkan skill individu. Betul. Iya. Skill individu itu lahir dari
Jalanan. dari pantai. Dengan kemajuan teknologi, anak-anak muda Brasil lebih suka main handphone seperti di Indonesia, seperti di Belanda, seperti di Amerika, seperti di Zimbabwe. Semua. Oke, semua. Artinya pemain-pemain muda itu sudah berkurang bakat-bakatnya untuk dipoles di jalanan. Satu. Kedua, sepak bola itu shifting per 5 tahun. Iya. 2014 gue bilang ini downfall-nya Brasil. Waktu dibantai Waktu Brasil. dibantai Brasil. Jerman. dibantai Jerman. Jerman dibantai Belanda untuk iya. rank 3. Iya. Habis itu menurun. Karena mereka tetap ngandelin Jogo Bonito. Selesai itu Jogo Bonito. Sepak bola udah sistem. Di situ 2014 Jerman membuktikan. Oke. Tapi untuk menjalankan sistem, lu butuh pemain berkualitas. Tidak hanya individu, tapi football IQ. Reading the game. Nih, pemain-pemain Brasil tuh ngandelin bakat. Lu nggak akan survive. Nggak akan survive. Lu kalau lihat timnas Brasil sekarang, bandingin 20 tahun yang lalu. Beda Ya sih. elah. Berarti Ini timnas D, Ya. bukan BD. Iya. Iya. Berarti coach kalau gue boleh bilang kalau dulu sepak bola itu mengandalkan skill pemain, kalau sekarang adalah mengandalkan sistem permainan. Ya. Iya dong. Taktikal, Dan makan tim berarti taktikal. ya. Dan makanya dari itu Ya karena sekarang terpengaruh oleh teknologi, yaitu data. data. Klub-klub itu beli berdasarkan data. Mereka punya tim analisa, tim Iya, which is very wrong. Kenapa? Karena data udah membuktikan, nggak usah, gue nggak mau bahas MU, bahas Arsenal aja klub gue. Beli pemain berdasarkan data. Edu dengan bangganya, kita bekerja sama dengan PT ini, bla bla bla, untuk data, bla bla. Lihat tuh pemainnya beli. Kiwior lah, Lokonga lah, Tavares lah, tusuk gigi lah lu beli. Vieira. Itu kan berdasarkan data, kan flop semua. Berarti coach Lu harus punya intuisi. Sense. Lu harus, kayak Nketiah udah 4 tahun gue bilang, ini pemain bapuk. Iya. Baru setelah tahun kelima dijual. Masa Arteta nggak bisa ngelihat? Tusuk gigi dari awal. Ini pemain kayak apa? Ujungnya gue juga yang benar. Masa gue bisa ngelihat Arteta nggak bisa ngelihat? Iya. Tapi tahu nggak sih lu, teman-teman, gue tuh ngerasa dengan perkembangan sepak bola sekarang, dulu pelatih itu jarang yang punya nama besar. Nah sekarang lebih banyak yang punya nama besar itu pelatih. Pemain-pemainnya itu dan dia bisa menyeimbangkan nama besar pemain-pemain. Nggak, gue ralat dikit. Gimana? Bukan pelatihnya nggak bagus, tapi Sistem. kualitas pemainnya dulu lebih kelihatan. Iya, betul. Tapi bukan berarti pelatihnya nggak bagus, tapi pelatihnya tetap bagus, tetap Betul. punya value tinggi. Nah sekarang dengan berubahnya sepak bola dari individu ke teamwork, pemainnya lebih merata. Iya. Nggak ada 1-2 yang nongol, sementara pelatihnya yang lebih kelihatan. Betul. Tergantung Itu. taktik pelatih berarti. Betul. Tergantung taktik pelatih. Jadi mungkin kalau dulu media zaman masih koran nih ya, Iya. baca tabloid bola tuh, lebih banyak striker, nama-nama pemainnya ketimbang pelatih. Iya. Pelatih dapat spotlightnya nggak terlalu banyak lah. Kalau juara, Sekarang kalau udah Iya. final apa, pelatih, kepalanya di pelatih, permainan itu ada di pelatih. apa yang akan dilakukan oleh Pep Guardiola? Betul. Kan sekarang gitu kan kayak apanya? Dulu R9 bungkusnya zaman tuh begitu. Davor Suker, R9, wah mereka tuh yang lebih muncul dapat spotlight. Gitu. Tapi coach ngomong itu kan kalau zaman sekarang data ya. Dan tapi kan data itu kan nggak bisa menilai attitude ya. Memang. Keren pemain sekarang nih. Memang, Pemain betul, MU nih betul, terutama betul, yang betul. gua nggak tahu ya. Di klub lain gua rasa pasti ada, cuman karena MU mungkin karena exposure gede selalu deh. Enggak, tapi MU yang toxic banyak sih. Iya, dan Garnacho yang dia bilang kayak biarkan gua ke Chelsea atau gua stay di sini dan gua Gua sampai nggak main 12 bola. bulan ke depan gua Iya. nggak main bola. Itu gila sih untuk pemain seperti itu. Dan apa yang harus saya punya pemain kayak gitu mesti Ini pemain diapain? gue selalu, ini attitude-nya parah banget ini pemain. Walaupun menurut lu punya talent. Nggak punya. Garnacho. Gue nggak pernah bilang Garnacho bagus. Dia cuma modal kerja Panji keras. yang Say. bilang dia bagus. Modal Gua kerja nggak keras, pernah. kan? Modal kerja keras doang. Gue bilang bagus juga dulu, sempet. Iya. Gue nggak pernah bilang Garnacho bagus. Modal etos kerja iya. Tapi apakah kalau lu etos kerja lu ambil pemain pelari maraton aja suruh main bola? Etos kerjanya Etos Usain Bolt. kerjanya juga bagus. Iya kan? Ya kan nggak kayak gitu. Iya. Kalau menurut Coach Jason, kira-kira apa yang bikin Garnacho baru kelihatan toksiknya sekarang? Iya.
dia besar di lingkungan yang tidak dididik dengan benar. Dan dia muncul di eranya waktu itu. Itu kalau anak gue kayak begitu, gue tampol itu. Gak usah main bola lu, songong lu. Nggak, dan Beneran. udah bergaya gitu ya. Udah bergaya gitu. Ngapain? Iya. Lebih mentingin Itu penampilan. dididik gak bener itu. Nggak, Zaman soalnya Ferguson kan ditampar, Iya. ditegur tuh David Beckham. Selesai itu kalau Kelar. cat rambut aja udah salah. Beckham itu jauh lebih punya attitude bagus daripada Garnacho. Betul. Itu pun masih dia banting kiri Dibantai. kanan sama Ferguson. Iya. Iya. Gimana Garnacho sekarang di Iya. bawah Ferguson? Dulu Beckham cuma potong rambut botak. Iya. Di apa? Dia di harus bola. rambutnya dicat. Iya. Apa-apaan lu potong sekarang kalau nggak main. Dipotong gitu. Iya. Balik lagi berarti tadi sesuai dengan pertanyaan lu, pemain bola dengan skill, dengan attitude itu jadi satu kesatuan. Betul nggak? Iya, betul. Ya ketika lu punya Itu tetap nomor satu lah ya. Mau bagaimanapun. Iya nggak, Coach? Enggak. Mending pemain berattitude atau berskill? Attitude. Berattitude. Attitude itu Lu punya attitude, lu punya mental, lu masih bisa kontribusi terhadap tim. Ya. Garnacho tahun lalu dan gue sering nonton MU Iya. karena views-nya gede. Bukan karena gue suka MU. karena channel ini makanya dibikin. Iya. 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 Setiap kali gue siaran MU views-nya Pasti gede gede. ya. Ini 200.000 nih nonton nih. Itu egoisnya minta ampun ini Garnacho. Iya, Banget Musim terakhir apalagi musim kemarin match terakhir kacau. Shooting on target aja nggak bisa loh. Iya. Egoisnya minta ampun. Lihat. Bahkan fans tim lainnya aja gregetan sama Iya. kamu. Iya. Bukan kita doang. Iya. Iya. Nggak, karena memang coach ya gue lihat di MU itu memang setelah zaman Ferguson terus ini udah 10 tahun berlalu, memang hierarki pemain tuh nggak ada yang dianggap senior banget sih. Dan buat Garnacho Nggak ada jadi leader juga. nggak ada senior, nggak ada Ah, mentor. iya. Temen-temennya Betul. kayak Iya. gak ada yang ngingetin ya. Iya. Iya. Apa ya? Nggak, kayak inilah. Itulah kenapa gue kritik Ferguson. Ferguson itu tidak meninggalkan legacy-nya Ferguson itu cuma trofi. Iya, iya. setuju. Nggak ada filosofi nothing. Dan ini juga salah manajemen. Lu lihat pelatih yang diambil random semua. Iya, iya. Karakternya beda semua. Iya, iya. Pemain-pemain itu asal-asalan semua. Dan nggak ninggalin culture coach. Iya kan? Yang Iya. filosofi. Filosofi, nggak iya. ada. Nggak ada. Trofi doang yang dia tinggalin. Setuju. Sejarah. Nah, sekarang masuknya Amorim, semoga feeling gue waktu itu Ten Hag masuk. Ten Hag bisa membangun filosofi. Iya. Ternyata gagal juga. Gue nggak tahu alasannya apa. Ternyata tangan besi nggak cukup. Nggak cukup. Nah, sekarang Amorim masuk. Harusnya manajemen belajar. Iya, Bahwa iya, yang iya. toksik digeser, 5 pemain digeser. Luke Shaw udah bilang sekarang toksiknya ruang ganti udah nggak toksik lagi kayak gitu. Iya, Nah, iya. semoga ini bisa menjadi fundament yang bagus untuk Amorim membangun sebuah filosofi yang bisa diteruskan kalaupun dia pensiun atau dia hengkang. Iya. Apakah berhasil nggak tahu. Ya kita lihat setengah tahun ke depan. Nih persis nih coach. Sama kejadiannya kalau dari cabang olahraga lain NBA, lebih tepatnya lagi Chicago Bulls. Gue nggak ngikutin NBA. Iya, gue nonton ada filmnya Michael Jordan, Iya. Last Dance, Last Dance. di Netflix. Netflix. Iya, itu mereka punya masalah ketika pemain-pemain itu udah merasa besar, merasa lebih hebat, sekelas Michael Jordan aja, akhirnya dia harus, manajernya itu harus rela untuk mengorbankan the dream teamnya, dihancur leburkan untuk menghilangkan ketoksitan itu. Karena saat itu ya emang lagi juara terus Chicago Iya, Bulls kan. iya. Jerry Krause lah yang manajernya itu yang akhirnya kayak ini lu dulu nothing semua. Gua kumpulin sini jadi juara. Terus sekarang udah mulai besar kepala, akhirnya dibilang era ini udah selesai. Itu nggak mudah loh jadi manajer begitu juga. Nah, ini dilakukan oleh Chelsea, which is somehow good. Bully masuk, dibuang satu tim. Iya. Iya. Masalahnya yang lu datengin ini mediocre semua. Kasarnya Iya, begitu, iya, atau iya, overpriced. Tapi caranya bully udah bener itu. Iya. Nah ini yang feeling gue terjadi sama MU. Ternyata enggak. Iya. Waktu Iya. Tanah Masih. masuk kemarin, Iya, kepikiran iya, gitu. Iya, ternyata tidak. Tapi gini coach, waktu si Tanah masuk, MU tuh setelah ya 11 musim ditinggal Ferguson, belum ada sporting director lah, apa segala belum ada. Nah, Dulu di satu tengah kepala Sir Alex semua kan. Iya, Iya. Ed Woodward langsung Erik ten Hag. Makanya Iya. datengin pemain-pemain yang mahal-mahal semua, gaji-gaji pemain. Dan sekarang di tengah-tengah Erik ten Hag ada masuklah Ineos. Iya. Iya itu ya harusnya menurut gua nih udah
ya ini saatnya mulai sih. Kalau ini masih hancur juga, wah Iya. bingung deh mesti damai. Tapi setidaknya Ten Hag, Amorim, mungkin kayak Todd Boehly juga, mereka mencoba cara baru. Meskipun belum menemukan formulanya, tapi setidaknya mencoba daripada tidak sama Iya, sekali. yang jadi masalah kan fansnya Sesabar apa? sesabar apa. Iya. Sabar makanya kalian Sabar. semua. Dan Kita sih sponsor itu sabar. sesabar apa? Iya. Karena lu nggak ikut Champions League, Adidas sudah potong 10 juta. Secara tidak langsung bisnis sepak bola itu ada korelasinya antara income dan prestasi. Prestasi lu nggak bagus, income lu menurun. Iya. Income lu menurun, daya beli lu berkurang. Iya. Nah, itulah butuh seorang pelatih yang kayak Klopp yang dengan duit pasan bisa membuat tim hebat. Tapi itu sama- peran pelatih itu penting. Iya, tapi sama menurut gue ya Coach ya, kayak keadaan MU sekarang tuh menurut gue agak nggak fair karena engagement-nya tuh terlalu banyak. Apa-apa MU ya. Pemain Karena MU itu nama besar. iya. Udah brand global ya. Iya, Iya. makanya untuk pemain-pemain muda tuh yang Ya lu harus lu masuk MU, bebannya itu luar biasa. Iya, dan Iya, lu harus bisa iya. bisa Lu harus menerima bisa itu. manage. Harus bedain Manage. masuk klub yang lain Iya. selain MU sama masuk MU. Contohnya masuk mana, klub mana dulu? Contohnya. Brighton. Nah gitu. Yang aman aja. Main aman ya. Ya, tapi kan maksudnya kayak pemain muda gitu, suruh masuk MU. Dia disuruh jangan main sosmed kan nggak mungkin kan? Bukan nggak main sosmed, tapi How to? how to manage Handle, sosmed. manage. Lu lihat Pedri, Dion kan nggak main sosmed juga. Iya. Iya sih, bener sih. Ya, Muda juga. keputusan personal pribadi dong itu mau jadi pemain seperti apa? Kalau menurut gua pemain sekelas yang udah MU, Chelsea, City, Liverpool, Arsenal. itu udah saatnya dia menggunakan jasa pihak lain seperti admin. mau pihak ketiga ya. Iya, Ronaldo gue yakin dia pasti udah punya admin. Dia nggak usah mikirin fokus masalah sosmed apa. Itu udah ada manajernya sendiri atau mungkin tim kreatifnya untuk Gua aja punya orang yang pegang sosmed gua. Iya, betul. Gitu. Lu kira gue sendiri yang posting? Nggak ada kerjaan apa? nggak Iya kan lu nge-post tackle bebas program-program lu yang lain apa Itu segala itu gitu. admin gue semua. Itu. Tapi lu masih pegang juga kan, Coach? Gue cek sekali-sekali aja. Oh. Orang banyak DM kan. Karena jangan sampai ketika lu sebagai pemain bola pro, lu mau posting sesuatu yang itu kan bentuk karakter kita ya, etalasenya kita. Ketika lu agak sedikit keluar dari karakter lu, pasti pihak atau fans itu mempertanyakan brand nanti yang awalnya mau masuk. Lah kok begini sih postingnya? Dia kan pemain bola. Kok banyakan posting tas-tasnya ya? Atau sepatu-sepatu fashionnya ya? Nah itu agak bingung sih kalau menurut gua sih. Lu satu sisi pemain bola tapi satu sisi lebih banyak fashionnya. Oh iya. Nah, kayak gitu mungkin contoh aja contoh. Enggak, ini pemain muda harus diarahkan aja. Harusnya punya manajer atau orang tua yang benar yang bisa mengarahkan. Nah, lu boleh kasih masukan nggak coach buat teman-teman yang bakalan menuju ke sana? Nggak gini, kalau lu mau jadi pemain profesional, lu harus hidup sebagai profesional. Contoh, lu nggak ada makan enak karena makan bukan untuk lidah, untuk body. Ya. Investasi. Protein Investasi, tuh banyak iya. tuh. Jadi kalau orang kita kan mesti, oh ini enak, oh ini nggak ada sambal, nggak ada gituan. Nggak ada gituan lagi. Kalau udah memutuskan jadi atlet profesional ya Profesional. udah. Iya. Mau nggak mau emang harus makan sesuai yang atlet Iya, makan ya. iya, ini contoh hidup sehat, nggak main game, nggak begadang, nggak minum alkohol, nggak ngerokok, nggak ngedrugs, Nah, clubbing. nggak clubbing. Kayak gitu, nggak semua pemain muda bisa. Betul. Jadi mereka lebih ngandelin skill, which is skill itu not enough. Tapi kadang uang tuh nggak bisa ketahan coach. Duh. Kan anak muda baru dapat uang. Itulah butuh orang tua yang bisa membimbing. Maka dari itu Koci bikin SSB dan akademi umur mulai dari 6 usia 6 tahun. Oh, masuk untuk dong. mengajarkan mereka. Iya. Itu pentingnya pembinaan usia muda. Dikasih terus gue minta transfer dikasih. Gila udah jadi BA-nya lu keren. Nah, kalau Garnacho 2 minggu lagi. Tapi penting loh untuk iya, pesepak bola tuh menurut gua attitude sama apa namanya menempatkan profesinya dia di tempat tertinggi. Ya kayak udahlah paling simple Cristiano Ronaldo, lu suka nggak suka orang itu contoh paling bener Iya. untuk Jadi bisa profesional. jadi profesional. Setuju. Cristiano Ronaldo Paling ya. bener udah. Dia kan kalau Suka talent nggak ya suka. kalah sama Messi. Iya, nggak pernah fokus. Lu tahu main yang bola ya. cerita Patrick Evra habis Evra. main diundang makan malam?
Dikiranya makan-makan ternyata olahraga lagi. Dikasih tumbuh-tumbuhan alias salad, makanannya itu yang sehat. Dia sebegitunya investasi gitu. Dia sadar dirinya tuh akan menghasilkan terus dan dia pengen berada di usia sekian tetap masih bagus. Berarti kalau kayak Garnacho gitu coach, yang attitude-nya begitu main di Chelsea, Kelar sih pasti itu. akan Nggak akan tahan lama ya coach ya. nggak tahan lama. Nah, pemain yang mungkin akan Dia tahan kan lama kayak Sancho gitu lah. Sancho itu kan attitude juga. Iya, benar. Dia kayak Sancho ini. Coach, di era sekarang pemain yang akan bertahan lama menurut lu siapa? Pedri. Bakal lama. tuh? Pedri. Ya. No attitude. Cole Palmer sampai bela-belain putusin ceweknya loh demi karirnya. Jadi pemain yang nggak banyak gaya lah. Iya benar. Pemain yang low profile nggak banyak gaya, berbakat itu yang sukses. Yamal. Yamal, Coach gimana coach? Ini masih big question mark. Selama ini dia perform. Selama dia perform, orang tutup mata. betul. Ya betul. Pada saat nggak perform, dihantam habis-habisan. Orang jago mah bebas. Bebas. Ya, saat ini, Iya, karena masih terbukti. Masih Iya. konsisten lah ya Iya, ya. bagus. Yamal bagus. Konsisten bagus. Tapi agak sedikit ini ya. Udah kelihatan badannya DNA-nya tuh, berbeda nih dengan pemain Barcelona lainnya. Iya. Biasanya kan pemain Barcelona kalem-kalem. Iya, betul. Attitude-nya dijaga, Iya, media betul. sosial. Iya, Tiba-tiba iya, baru iya. ulang tahun berapa party. Iya. Dan di posting, lo mau party boleh, tapi nggak perlu lo posting. Nah, Iya privacy. sebetulnya. Iya. Sebetulnya nggak perlu lah Nggak di perlu. publik gitu-gitu sih. Iya, Ya. itulah. Itu semoga dia diarahkan dengan benar aja. Yamal aja masih tanda tanya besar buat coach. Berarti Kobe, Pedri Coach? jawabannya. Kobe Maino. Kobe Maino juga attitude, belum apa-apa udah minta gaji gede. Tapi kan sekarang enggak. Ya, Udah keredam ya, itu kan katanya ya, agentnya doang. Ya semoga dia belajar dari kasus ini. Kalau menurut lo Ahmad Diallo gimana coach? Sama dia lo bakat ada. Tapi gue nggak tahu juga attitude-nya seperti apa. Kalau menurut gua Masa malah justru kalau di MU lebih ke Bruno. Apanya? Kalau mau ngomongin karir lebih panjang ya. Oh. Ya ini gua nggak tahu kenapa ya attitude-nya juga biasa aja, terus skill-nya masih oke. Bruno itu kebaikan protes. Iya mungkin kalau di lapangannya. Rewel aja ya. Tapi kalau di kehidupan media sosialnya Nggak ada. fine-fine aja. Dia main Keluarga main sosmed, oke. Tapi nggak pernah ada kontroversi Iya, apa-apa juga. nggak ada. Pemain ini cukup gimana caranya dia Dewasa karir. lah. Iya. Ngerti lah ya. Tapi coach, sebetulnya menurut lo dari point of view lo, Bruno itu di skemanya Amorim tuh masuk apa nggak sih? Atau dimasuk-masukin? Cocoknya di mana deh? Gue bilang nggak masuk. Oh iya? Bener kan? Ya. Karena gue ngeliatnya kayak ya dikorbankan. Bruno itu paling cocok main di 4-3-3 dengan 2 DM. Ini lu nggak punya DM dengan 2 box to box. Dan Bruno itu creative player, lu harus kasih free roll. Iya, iya harus. Iya. Sebenarnya di zamannya Ole dia cocok. Betul. Dia keren banget mainnya Ole. Gila Iya. Itu cocok. Makanya gue nggak tahu ini Bruno ini mau ditaruh di mana. Kan sebelumnya taruh di belakang striker. Iya. Nah, itu lebih cocok free Betul. roll. Nah, sekarang lu ada Kunya Punya sama sama Bemo. Motor bingung. taruh Iya, di mana, iya, taruh di Dia mana. lebih turun sekarang jadi yang dua gelandang Dia tengah dua itu. gelandang gitu. Ya repot. Nah, kalau dia maju ini gelandang maju kosong lagi tengah. Nah berarti coach, sebetulnya kalau gue juga setuju sama gue ada pemikiran kayaknya emang Bruno nih Nggak begitu cocok. dipaksakan lah Dipaksakan, bahasanya. iya. Berarti emang lebih cocok, emang dia ditukar sama Baleba dong? Baleba yang Brighton. Baleba, ya kalau Bruno, itulah tahun lalu gue udah bilang Bruno mending cabut. Kalau nggak ke Madrid, ke Arab, langsung cari duit. Madrid butuh pemain kayak Bruno, sangat butuh. Buat ganti, Iya. iya, Gantiin Modric. Iya. ganti Modric betul. Betul. Nggak ada. Hidup tuh di sana. Iya. Cuman si Sabi nggak dikasih duit untuk beli pemain tengah. Iya, jadi- benar. Jadi susah juga. Kalau gue jadi Bruno sih gue mending ke Arab. Iya itu yang lucunya itu coach. Dia nggak Awal akhir musim lalu Ada tawaran ya? Ada tawaran, Iya. cuman si Bruno kan ngomong, ya selama gue dibutuhin sama Ruben Amorim, gue akan stay di sini. Iya. Nah cuman masalahnya ya kalau ya gue sih nggak terlalu teknis banget gimana, cuman gue ngeliat kayaknya Bruno nih agak dipaksakan. Harusnya Iya. yang datang itu ya macam kayak pemain muda Baleba yang emang ya powerful banget gitu. Supaya Bruno-nya bisa main agak ke depan. Iya terus mau ganti siapa? Iya ganti siapa itu? Ya gantian sama Kunya Ya, sama Bimo ya. Iya. paling rotasi. Rotasi gantian sama Kunya Iya. Bimo itu. Ya kalau Baleba datang sih berarti kan di belakang striker tuh ada Iya, Kunya, Bumo, Lu nggak mungkin Mount rotasi sama Bruno. Iya.
Gaji paling gede. Ini gue pengen Salah tanya satu sama pemain lo. kapten. Kita lupakan pemain depan. Kita mundur ke belakang penjaga gawang. Kalau lu jadi Amorim, lu akan pasang Bayindir, Hiten atau Onana. Atau beli Donnarumma sekarang Nggak juga. boleh ngelak, harus 3 itu di antara itu. Tiga-tiganya enggak. Iya. Donnarumma dong, harus. Kalau dari 3 itu tetap Onana. Lu Onana? Onana. Gue di kepala gue mah mendingan Hiten. Enggak. Too old. Reaksinya terlalu lambat. Onana itu reaksinya bagus. Cuman lengannya terlalu pendek. Jadi bola yang seperempat yang kiper kayak Courtois, De Gea dapat, dia nggak dapat. Wah banget. Karena depannya juga nggak bagus-bagus amat. Iya. Kalau depannya bagus dengan main 4 back bukan Tercover. 3 back itu tercover. Iya. Dan menurut lu coach, faktor Onana sebusuk itu apa sih di MU? Enggak, lengannya Selain terlalu pendek aja. Masa simpel? Dan percaya dirinya menurun. Iya. Semua pemain MU itu percaya dirinya menurun. Makanya kalau sekarang 5 seandainya Luke Shaw benar, ternyata masalah selama ini itu adalah 5 pemain toksik ini. Pada saat mereka cabut, percaya diri mereka meningkat, MU bisa meroket. Iya. Ini kan masih tanda tanya juga, benar nggak? Betul ya, masih belum terbukti. Masih trial and error nih. Tapi balik lagi selain tadi yang lu bilang, kalau menurut gue nih coach, karena memang permainan MU tengahnya itu masih rapuh. Karena lu kalau hebatnya Betul. kiper, lu orang belakangnya itu juga harus bagus. Hiten itu berapa, my friend? Iya memang udah tua. 39. Tapi gue daripada yang selalu blunder mulu, Enggak, udah mending. enggak fair juga. Onana sering menyelamatkan, melakukan save yang bagus. Nggak pernah kalian bahas. Iya, ini Kalian karena hanya bahas blunder-blundernya aja. itu kan disebabkan juga karena pemain di depannya Onana ini bolong coach. Iya, nah itu disebabkan karena 3 back itu. 3 back itu yang tadi lu bilang tengahnya itu kalau main wide mau nyerang ninggalin lubang. Iya. Mau transisi bertahan terlambat. Dan timingnya susah untuk kapan harus zona, kapan harus man to man. Masih hancur. Ibarat kayak dulu Valdes di Barca, depannya ketolong Puyol sama Pique, jago banget. Betul. Iya, iya. Dari dulu gue udah bilang Valdes ini kiper bapuk. Iya, Diserang iya, sama fans Barca. Habis keluar Mana dari sih, Barca, diserang gue. Dari Barca ke MU waktu itu. Buktinya menang Emang ini bener bla bapuk, bla ya. bla bla. Ya fans kita Karena kan banyak yang gelar ya. tolong, Iya, ya kan? iya, Trofi ya, ukurannya Menang, trofi. iya, dan- ukurannya Trofi trofi. sih. Iya, iya. Enggak, Valdes ini bapuk, bola atas jelek banget, timingnya jelek banget. Keluar dari Barca, gone. Iya, hilang gitu Bener-bener aja. gone. Ya karena memang dia jelek. Iya, iya. Kebantu sama Pique sama Puyol. dengan Puyol. main Iya. 4 back, bukan 3 back. Busquets lagi depannya Puyol sama Iya. Pique kan. Ya itu karena Barcelona tengahnya juga kuat. Iya. Tengahnya kuat banget. Betul. Ya Tapi makanya ya- dia minim diserang. Tapi ya kerasa kan, maksudnya dulu komposisi backnya kan sampai sekarang pun nggak banyak berubah. Cuman dulu De Gea pun jadi pemain terbaik tim karena banyak save, coach. Dulu mereka main 4 back. Yang MU, iya. Beda skema, beda Beda. hasil. Tapi Iya. waktu Erik ten Hag 4 back juga loh coach. 4 back. Iya. Waktu Erik ten Hag. Iya. Tapi De Gea jadi kelihatan bagus, tetap banyak save-nya. De Gea digeser kan karena nggak bisa build up. Iya. Iya. Pakai menurut gua- Onana pun juga nggak bisa itu, Iya. coach. Iya. Akhirnya memang nggak bisa, tapi di Ajax dia terbukti bisa. Kenapa di sini nggak bisa? Tapi emang menurut gue ya, coach, permasalahan itu emang perkara MU nggak bisa nyetak gol aja karena gue kemarin lihat statistik nih, Betul, Onana itu musim betul. lalu kebobolan 44, sedangkan si Dean Henderson kiper Peles itu kebobolan 51, tapi Betul. Peles di atas. Ya karena dia bisa nyetak gol. Iya, karena pemainnya. bisa nyetak gol si Eze Betul. sama Matetanya. Kalau MU menang-menang, Onana sekali blunder, nggak Nggak kelihatan. dibahas. Iya, nggak dibahas. Sekarang semua ke arah Onana, nggak fair juga. Onana! Nggak fair juga. Oh berarti gitu loh. musim ini Onana nggak apa-apa blunder, yang penting golnya banyak gitu. Iya. Iya, menurut gue sih. bulan 3 cetak 4 gol, you still win the game. Nah, akhirnya keluar juga. Onana, Anda dapat pujian dari Coach Justin. Ada Ya, bicara tolong Onana. dipotong, taruh di TikTok media sosial kalian. Tolong transfer Jadi, ke Coach Coach Justin Justin. masih tetap memilih Onana sebagai penjaga gawang Tapi mau- supaya nanti bisa dibully sama Coach Justin, dapat lagi engagement. Onana nih goblok nih. Tapi kan kalau sekarang kan Donnarumma mau dijual nih sama PSG. Iya. Udah dikeluarin bahkan dari Harapan semua fans MU, Donnarumma kayak 26 juta pound sterling. Enggak ya feeling lo. feeling gue ke City. Iya sih, City
masih punya duit dan Masih punya duit. Iya. Iya. Jangan lihat 26 jutanya, lihat gajinya. Iya, gajinya permasalahan. Kenapa Betul. dia nggak mau perpanjang atau karena dia minta kenaikan gede. gaji. MU bisa bayar, Nggak. yakin Enggak, gue udah. yakin. Sekarang kebijakannya udah tegas. Exactly. Era Ineos beda. Sekarang paling Exactly. mahal kan Kunya tuh hampir 200 apa 200 Iya. gitu. Iya. Di bawahnya Deli Nah, dulu 300, 350 Dibayar. Dibayar. Iya. Sekarang udah enggak. Cuma Maka dari itu sedih. feeling gue Donnarumma enggak ke MU. Iya. Tapi kan ya beda cerita ya, kalau dia emang mau banget main di MU, dia potong gaji kayak Sesko, ya itu beda cerita dah. Ya, Itu mungkin beruntung kayak kita fans Iya, United. iya, Tapi iya. kayaknya agak mustahil ya coach. Iya. Gue bilang sih ya. Tapi Tapi ya tapi better nggak dari Onana? Donnarumma better? iyalah. Iya. Iya, Donnarumma sih. Pasti lagi lah. Kan itu akan menjawab lengan pendeknya Onana. Dengan lengan jangkauannya. panjang banget. Jangkauan. Donnarumma lebih luas. Iya. lebih gila lebar. jangkauan itu bola yang kita kira masuk masih bisa ketepis. Tapi bola Ya, karena bawahnya kurang ya coach. bola iya karena dia Pasti ketinggian. iya, Ketinggian. pasti kiper tuh punya Iya. kelemahan dan punya kekuatan dah. Tambah tinggi reaksinya tambah lambat kan. Tapi jangkauannya dapat. Onana refleksnya bagus. Karena lengannya pendek. Sama Nggak- ini nggak passingnya nyampe, passingnya iya. bagus. Iya. Passing dia juga bagus. Nggak nyampe gitu. Serba salah ya, Onana kependekan, Donnarumma kepanjangan tapi lambat. Iya. Yang tengah-tengah siapa ya? Tapi masalahnya bukan hanya di situ, masalahnya di 3 back atau 4 Iya, back. back. Itu ngaruh banget. Iya kalau back depannya bisa nutup sih sebetulnya Lu 1 back atau 2 back itu ngaruh loh. Iya, betul. Lu 4 Iya. back itu ada 2. Ini 1 back lebar. Betul, lebar betul, 1. betul. Makanya kan sering kecurinya di situ, coach. Iya. kena cutback lah. Iya. Di Back steal. berarti ini kan lini keduanya yang telat turun itu Telat kan turun, tadi kan. betul. Ih, gimana turun cuma ada 2 orang. Karena kan itu pada ngindarin ganjil genap. Dua Makanya orang datangnya telat. 2 orang suruh nyerang, suruh Orang bertahan. kantor kali ya. Susah. Dari Makanya ganjil gue genap. pengen tahu sampai kapan ini 3-4-3 bertahan. Iya. Tapi Kalau feeling lu sendiri, gimana coach? dia bakal berubah atau enggak? Enggak. Kalau dia berubah gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue nggak yakin ini 3-4-3 jalan. Kalau berubah diganti pelatihnya kayaknya. Iya. Tapi yang bisa ditutupin kelemahan 3-4-3 yaitu lu cetak banyak gol. Betul. Harus cetak banyak gol. Sebelum tutup nih coach, musim baru ya minggu ini mulai. Prediksi lu peringkat 1 5 besar ya? sampai 5 besar siapa ya coach? Liverpool. Nomor 1. Tetap Arsenal nggak masuk dalam list. Liverpool, Arsenal, City, Chelsea. Walaupun Liverpool dengan banyak pemainnya, Ya kita nggak tahu memang. Ini kan kita berandai-andai ya. Tapi kualitas tim yang paling berkualitas itu Liverpool. Masih Liverpool. Lebih tebel ya Lebih pasukannya. tebal dan bagus. apalagi kalau Isak datang jadi ya. Ya. Kalau United kok? Masih belasan kah? Ya, Ada perbaikan. Gue Ada. rasa United ya rank 9, rank 10 lah. lihat Tapi 10 pertandingan besar aku pertama. pede. 10 Iya, besar, tapi- 10 besar aku pede. Iya, 10 besar. 10, 9. Lihat ini nggak sih coach? 5 sampai 10 pertandingan Enggak pertama. lah, gua sih gini deh. Big Six nggak? Big Six. Lihat dari 5 sampai 10 pertandingan pertama, lihat MU Nggak jadi patokan kalau menurut gua. Nggak jadi patung. Nah, Nggak jadi karena kan patokan. Arne Slot juga musim lalu siapa yang prediksi bisa segila itu? Iya. Sekarang hebatnya. itu Liga Inggris kalau menurut gua ya dengan tim yang kompak semuanya pada memperbaiki setiap lini. Ini patok apa? Dulu kita bisa bilang, lihat 5 atau 10 pertandingan pertama dia bisa menguasai nih selanjutnya. Enggak. Di awal bagus, di tengah belum tentu. Iya coach ya? Iya. Arsenal kan gitu. Arsenal. Habis bensin. Di awal jelek, di tengah, belakang bagus. Bisa aja begitu. City Januari langsung ngegas pasti. Tuh. Itu udah kelihatan Tapi polanya. kualitas City itu menurun. Iya. Dibanding era mereka top-topnya. Itu kualitas menurun. Lagi menurun. Bahkan Kemarin. Savinho Iya. dijual, mau dijual Savinho tiba-tiba. Grealish di loan ke Everton. Haaland tetap akan membahayakan atau tidak di musim kali ini? Yo, pasti membahayakan. Tapi dia nggak akan dapat supply sebanyak di musim pertama. Oh iya udah nggak ada KDB sekarang. Iya. Tuh. Bener-bener. Gitu. Jadi Gyökeres sama Sesko banyakan mana musim ini coach? nggak tahu. Dua-dua bapuk. Belum bisa ngomong lah ya. Jawab nggak bisa, belum Nggak belum tahu. belum Berarti kelihatan. ntar babak pertandingan Gue Coach dengan Justin dua kesini pemain lagi itu lah. gue nggak begitu impress jujur aja. Sesko kenapa coach? Karena apa coach? Karena Ya, biasa sesimpel aja. dari apa? Liga Portugal aja coach. Nggak, Sesko dari Liga Leipzig. Gyökeres. Sorry. Iya, dari Liga Sesimpel. Portugal. Ya kita lihat ini
Liga Inggris musim kali ini makin seru kalau menurut gua. Match Ini pertama akan langsung semakin ya meskipun memang Liverpool punya kekuatan yang lebih tebal coach, tapi kan kayaknya juga belum tentu jaminan juara ya nggak sih? Ya betul, nggak ada yang bisa bilang. Iya, itu dia. Itulah Untuk musim serunya, itu agak- itulah serunya Liga Inggris sekarang. Kita nggak tahu siapa yang cedera. Pemain lu boleh ke Arsenal pemain benchnya lebih tebal. Saka, Odegaard setengah tahun cedera aja selesai itu barang. Iya, Arsenal suwe sih coach musim lalu. Tiba-tiba Januari pas ke Dubai. Jangan kan musim lalu. Iya, Enggak, Dari musim lalu dulu, paling suwe dekat sih mah. menurut gua sih. iya karena kurang pemain kreatif. Iya. Iya, gitu. Itu. Jadi mohon maaf, Kita lihat aja lah antara. kita lihat aja. Tapi Iya, yang jelas makanya sepak bola itu nikmati aja. betul, Iya, enjoy iya, the iya, moment. iya. Tapi yang jelas kalau menurut Koci, tim yang paling siap dan kemungkinan besar untuk seharusnya jadi juara itu Liverpool ya. Masih Liverpool ya. Karena pasukannya lebih Lengkap. Lebih lengkap, iya. lebih bisa menambal lubang-lubang yang bolong. Iya. Meskipun Arne Slot juga masih tanda tanya pembuktiannya katanya musim ini. Karena kemarin ada yang bilang juga itu kan Tinggalannya. formula. Iya, tinggal ngejalanin lah. Tinggal ngejalanin Siapapun dari- pelatihnya juga bisa gitu Itu, katanya. Enggak juga. Katanya bos. Enggak segampang itu. Betul, karena kan nggak gampang juga untuk bikin. Tahun sebelumnya itu Liverpool rank 3 di bawah Arsenal. Iya, Masuk karena tanpa ada tambahan pemain bisa jadi juara. dia berapa pertandingan terakhir kan yang 2 musim lalu ngegas coach. Tadi Iya. kan di luar 4 besar kan. Iya. Gara-gara Makanya cedera-cedera. jadi peninggalan klub juga nggak sehebat itu. Endo apaan tuh Endo? Tapi dipakai kemarin lawan Palace. Ya karena nggak ada Craven beres kan. Oh iya benar nggak ada betul, Craven. nggak ada. Tapi kami nggak sabar banget sih buat match pertama lawan Arsenal. Teman-teman United Wave yang kalau mau ikutan nobar bareng kami ada di Grand apa namanya? Bukan Garuda Arena. Garuda Arena. Garuda Arena. di Di Sarina. Tanggal 17 Agustus silakan. Postingannya udah ada ya. Kalau mau bet satu udah Cek di Instagram. Coach ada? Gue kerja. Live reaction coach. Live reaction ada? Live reaction. Coba dong. Di mana bisa Itu nonton? mah nggak usah juga udah pada tahu. Tahu lah di YouTube channelnya Koci. Oh iya, maaf. Mana mau Koci siaran di TV? Mana mau? Katanya Koci pembayaran lama. Nggak seberapa Itu kata lu, bukan kata gue. Oh iya. Terima kasih Coach mau Mohon maaf, main saya ke sini. bercanda ya, teman-teman. Terima kasih semuanya udah nonton. Kita ketemu lagi di episode Selanjutnya. selanjutnya. Saya Gotama. Saya Ibnu Jamil. Oh United dan Coach Coach Justin Justin. pamit sampai jumpa. Thank you Koci. Thank you Coach. Thank you.